Siap. Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan ada free class ini ya, free class kripto. Jadi ini lanjutan yang bulan lalu juga. Jadi kita usahakan setiap bulan ada free class juga, meskipun cuma 30 menit ya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Jadi narasumber hari ini adalah Bro Sigit Tanoko ya. Jadi Bro Sigit ini adalah Direktur Aliansi Koin dan juga author dari buku Bitcoin 101 ya. Jadi bukunya ada di Gramedia atau bisa juga dibeli dari website kita Cara Kaya. Nah, kalau Cara Kaya sendiri kan merupakan platform edukasi yang kita itu membahas finansial dan investasi ya. Nah, jadi ada kripto, ada saham, ada macam-macam nanti yang di bidang finansial dan investasi. Nah, hari ini kita akan bahas kira-kira masa depan kripto itu seperti apa. Jadi karena kan banyak banget ada berita miring juga ya tentang kripto, tentang Bitcoin. Nah, kita mungkin akan coba bahas juga dengan Bro Sigit. Kira-kira menurut Bro Sigit gimana? Apakah peluangnya seperti apa? Terus apakah ada ancaman nggak sih di kripto itu sendiri? Nah, sebelumnya mungkin kita undang untuk join di grup. Nah, ini grupnya Bro Sigit, ada Crypto Indonesian Club, itu di Telegram, tinggal di search saja. Ya, ini free semua. Kalau kita Cara Kaya sih juga kita buatin Telegram grup juga untuk share informasi juga di sini. Nah, jadi untuk kalian bisa join, yang belum join silakan join di sini. Kemudian untuk Instagramnya kita ada di Cara Kaya ID dan Bro Sigit di Sigit Tanoko. Ya, jadi silakan yang belum join bisa langsung di join Telegramnya dan di follow IG-nya ya. Nah, ini yang YouTube kita. Jadi ini ada YouTube-nya Cara Kaya, alamatnya Cara Kaya ID. Kalau yang Bro Sigit nanti bisa di follow di Tanoko, di subscribe. Nah, jadi kita kasih edukasi juga dan share-share berita yang emang bagus untuk edukasi secara investasi dan finansial. Oke, jadi untuk menghemat waktu kita langsung aja kali ya, Bro Sigit ya. Kita bahas aja. Nah, hari ini sebenarnya sih acaranya kan kayak share, karena Bro Sigit kan banyak banget pengalamannya di kripto ya. Jadi advice juga ya Bro Sigit ya. Bro Sigit juga banyak jadi advisor juga di beberapa proyek Bitcoin. Nah, mungkin bisa cerita Bro. Karena ini kalau tak lihat, oke sebentar. Saya mungkin sebelum itu saya lupa tadi bacain di profil peserta. Di sini sih umur sih dari 18 tahun ada Bro. Jadi sepertinya anak-anak muda sekarang udah melek investasi ya Bro ya. Nah, jadi harapan kita sih emang tahu investasi sejak dini ya. Finansial itu kan penting banget ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dari umur 18 Bro sampai umur 50, terus kotanya juga ada macam-macam nih, ada dari Jakarta, Jogja, bahkan ada dari Jepang saya lihat tadi. Nggak tahu udah join atau belum dari Jepang tadi. Nah, terus untuk harapannya sih macam-macam Bro. Ada yang pengen lebih paham, ada yang mengerti cara kerja kripto, tapi mungkin kita nggak bisa bahas semua, tapi paling enggak ya Bro mungkin bisa kasih tips. Topik kita hari ini kita emang lebih ke fokus peluang dan ancaman ya Bro ya. Iya. Karena menurut Bro Sigit gimana sih? Karena kan banyak banget sekarang food dan berita-berita miring ya. Ada yang berusaha membuat kripto itu jadi satu tidak baik lah, segala macam ya. Ada yang bilang scam lah kan begitu ya Bro ya. Oke, kira-kira gimana Bro Sigit? Kalau peluangnya ya udah mulai digunakan sebagai legal tender ya di Jepang, udah dipakai sejak tahun 2017. Terus ini ada berita baru juga hari ini, El Salvador ya mau dipakai sebagai legal tender di negara El Salvador. Nggak tahu pastinya seperti apa gitu. Cuman ya sudah tidak bisa dihindari ya. Karena nggak bisa dibunuh blockchain ini, Bitcoin juga nggak bisa dibunuh. Jadi ya pemerintah mau nggak mau akan
mengadopsi ini supaya mendapatkan keuntungan perpajakan dan mendapatkan data ya dari setiap transaksi yang terjadi. Kemudian ya setiap teknologi pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya ya. Ya kayak fiat currency kita, uang kertas kita pun juga dipakai untuk nyuap, itu paling gampang dan tidak ada track recordnya kan. Makanya kenapa mau dibuat digital rupiah nantinya. Nah, digital rupiah pun sama, ada positif ada negatifnya nanti. Seperti di Cina, ketika uang udah dikontrol oleh pemerintah semua, mereka bisa memberikan expired date untuk uang yang kita miliki. Jadi kita harus spending dalam jangka waktu tertentu, dan ketika kita melanggar aturan, kita langsung didebit otomatis uang kita dari rekening kita tanpa persetujuan dari kita. Ya, itu efek negatifnya. Nah, kemudian untuk ancaman ya dari eksternal ya mungkin dari pemerintahan ya, dari regulasi ya dipersulit lah istilahnya, cuman ya nggak bisa membunuh ini. Kita lihat di Cina lagi, itu sudah 2013 di ban, 2017 di ban, 2021 ini di ban lagi, tetapi sepanjang waktu itu transaksi cryptocurrency dan Bitcoin khususnya itu masih bisa terjadi di Cina sendiri gitu. Jadi, nggak ada yang bisa menghentikan ini. Kemudian kalau dari faktor ancaman internal, ya internal dari penggiat blockchain sendiri, ya seperti itu, developer membuat koin-koin yang nggak jelas, jumlahnya sangat banyak sekali, use case-nya nggak jelas juga, ya apresiasi harganya tinggi sekali, menarik minat para pemula untuk beli koin itu, akhirnya kan dibanting turun. Seperti itu sering kali terjadi. Terus juga penipuan-penipuan seperti kirimkan satu Bitcoin Anda nanti tak ganti 2 atau tak ganti 3, itu udah jelas penipuan sih. Jangan pernah mau mengirimkan dana seperti itu, karena begitu kita sudah mengirim ya nggak ada yang bisa mengembalikan kecuali orang yang menerima dana itu mau mengembalikan. Kalau di dunia blockchain itu seperti itu. Berbeda dengan perbankan yang memiliki datanya semua dan bisa dikembalikan kan uangnya ke pemilik sebelumnya. Kalau di Bitcoin dan blockchain itu tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, kalau menurut Bro Sigit nih, sekarang kondisi market seperti ini ya, artinya kan ada koreksi ya, ada koreksi yang emang apakah memang seperti itu yang terjadi di kripto, seperti seperti pasar yang lain, artinya seperti saham kan memang pasti ada koreksi juga, ada juga mungkin pas trennya lagi uptrend atau downtrend, atau gimana menurut Sigit? Iya, menurut saya sih bagus ya kalau turun seperti ini, berarti kan mencuci yang pemula-pemula yang salah beli koin lah istilahnya ya, mereka beli koin yang nggak jelas. Ya ketika turun seperti ini mereka akan panic sell, dan itu adalah keuntungan bagi yang sudah berpengalaman di dunia cryptocurrency. Justru ketika harga turun ini saatnya kita beli, dan ketika naik itu saatnya kita jual kalau memang buat trading ya. Tapi kalau yang untuk investing ya nggak peduli, mau harga berapapun, kayak saya alokasikan 75% dana itu di investment. Jadi udah ada alokasi dana tertentu tiap bulan atau tiap minggu saya beli, nggak peduli harga Bitcoin berapa saat itu. Nah, kalau yang 25% ini yang untuk tradingan. Jadi ketika harganya sudah menyentuh resisten, ya menurut saya, atau sudah over value, ya kita bisa jadikan stable coin atau jadikan BTC, di mana ketika turun nanti BTC nggak terlalu parah turunnya. Ya mungkin yang main di saham 50% drop itu udah menakutkan ya, tapi kalau di kripto ini 50% itu masih oke untuk Bitcoin. Kita lihat altcoin itu 70-80%. Nah, ketika itu terjadi kita bisa re-entry lagi ke altcoin untuk mendapatkan lebih banyak altcoin yang potensial tentunya. Nggak sembarangan kita tembak altcoin yang turun banyak kita beli, nggak seperti itu. Tapi kita harus tahu fundamental dan use case dari koin altcoin tersebut gitu. Buat teman-teman bisa nanti sambil mau nanya bisa raise hand atau lewat chat ya. Jadi kita kan waktu sampai 13.30, jadi yang mau bertanya bisa langsung aja di kolom chat atau di raise hand juga bisa. Oke, jadi menurut Bro Sigit, jadi kan karena koreksi market, kesempatan ya buat kita untuk mengambil dengan harga murah ya, artinya harga di bawah. Istilahnya apa? By the dip gitu ya? By the dip ya. The dip, oke. Nah, jadi tadi menurut Bro Sigit yang bagus untuk invest itu apa? Bitcoin ya? Ya, untuk pemula saya sarankan sih Bitcoin ya.
Enggak untuk Al dulu. Al dulu itu perlu pemahaman fundamental yang cukup bagi para pemula mengerti apa gunanya. Kayak di saham pun sama kan, kita nggak mungkin beli sembarangan ya saham kayak mungkin Bumi apa gitu naik 100% kita beli ya kan nggak seperti itu. Kita harus analisa dulu kenapa kok naik, kenapa harga ini pantas seperti itu. Jadi jangan langsung tembak. Tapi untuk amannya ya Bitcoin dulu. Memang apresiasi harganya tidak sesignifikan altcoin ya. Cuman di sana teman-teman jadi lebih aman sambil belajar altcoin yang teman-teman sukai gitu. Ya karena emang kalau misalkan kita nggak tahu fundamentalnya itu koin apa, bisa aja itu scam atau ancaman ya bro ya. Betul sekali. Karena kalau Bitcoin kan udah pasti secara fundamental bisa dibilang yang paling bagus lah ya. Paling bagus, jadi bahkan peluangnya menurut Bro Sigit Bitcoin itu masih besar banget ya peluangnya ya. Kita kan harga sekarang masih sangat murah Bro Gus menurut saya kalau kita lihat time frame panjang ya 5-10 tahun ini murah banget gitu. Karena kita menukarkan sesuatu yang kurang berharga dengan sesuatu yang terbatas dan berharga nantinya. Ya, karena kan kita tahu fiat currency dicetak terus tiap hari ya. Nah, itu yang banyak orang nggak sadar. Mereka cari fiat currency, mereka mengumpulkan fiat currency, tapi pemerintah tinggal printing money aja sudah beres. Hilang semua purchasing power yang sudah kita simpan selama ini. Dan Bitcoin memberikan solusi di mana kita menjaga aset kita dari inflasi yang dibuat oleh government ya. Kan itu Bang. Nah, ini mulai ada pertanyaan nih, Bro. Kita bisa langsung ya. Boleh. Kalau dilihat dari indikasi sekarang, apakah bull run akan continue nih, Bro? Menurut lu gimana? Apakah bull run akan apa? Continue. Kalau long term ya masih akan continue, Bro. Tapi kalau saya ngelihat dari tren 3 kali halving sebelumnya itu biasanya itu 300 hari. Itu sebelum institusi masuk ya. 300 hari. Dan ini kita baru di 180 harian lah, 180 sampai 200 harian. Jadi masih ada 100 harian lagi gitu untuk mencapai titik puncaknya. Itu institusi belum masuk ya. Tapi kalau sekarang kan sudah berbeda, institusi sudah mulai masuk dan akumulasi Bitcoin dan mereka akan membeli harga Bitcoin yang harga berapapun untuk mengamankan aset fiat mereka yang terus terdilusi oleh inflasi itu kemarin kan. Ya, betul. Ini Biden mau bikin lagi 6 triliun ini budgetnya, dinaikin lagi 6 triliun untuk infrastruktur ya. Kemarin kan sudah 1,9 triliun dolar, airdrop uang, Indonesia pun sama, juga akan ada BLT lagi, ya itu sekitar berapa ya, 300.000 untuk 10 juta kepala keluarga miskin, itu berarti 30 triliun rupiah yang akan di-airdropkan ke masyarakat. Ya. Seperti itu, menyeramkan sebenarnya kalau kita memahami sistem keuangan yang selama ini kita pakai dan kita anggap baik ya. Gitu. Ya, jadi karena ya itu ya tadi yang inflasi itu ya. Kalau Bitcoin kan enaknya kita udah jelas ya, transparan juga, uang juga udah limitnya juga udah 21 juta itu tadi ya. Benar. Nah, jadi gitu. Jadi berarti kalau dilihat dari data sebelumnya dari halving seharusnya sih masih continue bro ya, masih sekitar 100 harian tadi ya, kurang lebih. Jadi masih ada harapan sebenarnya, artinya masih ada peluang kita untuk mendapatkan profit dari kenaikan harga Bitcoin kalau emang mau trading ya. Tapi kalau mau invest mah masih sangat panjang ya waktunya ya. Ya 5-10 tahun lah kita bandingkan dengan bisnis kita yang konvensional aja nggak kekejar kok peningkatannya Bitcoin ini. Benar. Taruh aja. Sudah saya coba di 2017 kan saya taruh di situ. Dan sekarang saya kemarin dulu tuh beli 32 juta per Bitcoin kan. Dan sekarang 500. Hanya dalam waktu 4 tahun. Iya, bisnis apa tuh ya? Nah, jadi Sedikit udah ngerasain bener ya peluang Bitcoin itu seperti apa ya bro ya? Dan benar. Investasi ya. Nah itu mungkin bisa juga kan sebagai masukan juga buat teman-teman di sini. Punya kesaksiannya. Oke, ini kita ada lagi nih pertanyaan. Bro Sigit mau tanya, bagaimana menentukan kapan beli dan masuk? Karena terkadang saat koin sudah turun 30%-an,
kita masuk atau dibanting turun lagi. Makasih bro. Ya kita harus ngelihat itu ya dari BTC-nya sih rata-rata ya. Semua lihat ke BTC-nya, altcoin akan turun ketika BTC-nya turun gitu. Meskipun sebagus apapun proyeknya, semua patokannya ke Bitcoin gitu. Nah kalau teman-teman lihat di chart juga koin yang teman-teman mau beli altcoin itu bandingkan dengan strip BTC-nya, rata-rata akan kelihatan downtrend. Kebanyakan 90% lebih itu downtrend dibandingkan BTC. Nah, jadi kalau teman-teman memang mau investing ya udah nggak usah terlalu lihat harganya, ya cuman kita dollar cost averaging aja untuk pemula, dan semakin turun ya semakin banyak belinya. Teman-teman juga bisa cek di Mayer Multiple, namanya Mayer MAYER. Nah di situ juga dia bikinkan 200 MA. Kalau dia biasanya di bawah 1, itu adalah indikasi untuk akumulasi sebenarnya. Dan kalau di atas 2,4 itu adalah indikasi untuk jual karena udah overpriced. Cuman kan kembali lagi kalau teman-teman jual kan teman-teman kembali ke fiat currency lagi. Berarti kan nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Ya kecuali teman-teman masih mengagungkan fiat currency, ya boleh melakukan hal seperti itu. Kan kalau saya sudah Bitcoin itu adalah exit plan saya, di mana saya nggak perlu lagi laporkan apa-apa dan saya bisa cash out di mana aja, sebenarnya seperti itu. Justru government yang harusnya memberikan benefit bagi crypto holder atau crypto trader. Mana yang paling memberikan benefit paling lebih itu yang akan diincar oleh para crypto trader ini. Kita bisa menarik dana dari luar negeri sebenarnya. Crypto trade, misalnya di Bali jadikan crypto heaven gitu. Bisa berapa investasi dari luar yang masuk, orang-orang kripto masuk di sana semua, membeli warga negara Indonesia mungkin bahkan dengan berapa BTC, seperti yang dilakukan Abu Dhabi kan, Dubai gitu. Harusnya seperti itu sih, bukan dipersulit gitu. Benar ya. Berarti harusnya mungkin beberapa negara sudah melihat Bitcoin sebagai satu peluang atau cryptocurrency sebagai peluang, mereka sudah memanfaatkannya bro ya. Mungkin Indonesia sayangnya Indonesia belum, mungkin ya suatu saat nanti ya, semoga aja bro ya. Nah, kita juga berharap kan kita dengan memberi edukasi seperti ini dan menyebarkan hal-hal positif tentang kripto dan Bitcoin, kan juga harapannya juga semakin banyak orang paham ya bro ya. Iya, dan tadi itu untuk misalnya yang trading ya, jangan masuk all in di satu posisi, tapi dibagi jaringnya, layer. Jadi jaring pembeliannya dibagi-bagi supaya kita mesti mendapatkan averaging down dari ketika kita salah mengambil harga gitu ya. Gitu sih. Dan ketika jualnya pun sama juga, kita pasang jaring, jangan sampai kita kehilangan keuntungan yang lebih besar karena kita jual semua di satu harga kan. Itu. Mungkin bisa cek KuCoinBot tutorial di YouTube saya juga, itu dia melakukan pakai bot. Kalau yang itu udah setting botnya, udah dia beli jual sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nungguin bro ya. Jadi kita biarkan robotnya yang bekerja. Jadi kita tinggal tidur enak-enak aja ya. Kita tinggal tidur nyenyak aja di rumah. Ya, kayak kemarin kan ya, kalau tadi pagi ya sempat 35.000 kan ya Bitcoin kan. 35.900 ya rasanya. Ya, 35.000. Aku sempat pasang jaring di 35.000, lumayan dapat. Pasang 36 sama 35. Jadi emang saya boleh share screen bro? Oh boleh bro. Bentar ya. Ini tak tunjukin yang 13 hari, tak biarin aja botnya sih. Ya. Lumayan dapatnya juga. Ya, udah bro, silakan bro. Ya. Ini 14 hari 21 jam itu yang atas. Naruh 1 BTC, sekarang sudah 25% dapatnya 0,24 BTC. Yang bawah 0,66 BTC dapatnya 21%, 0,14 BTC. Jadi ini saya cari BTC-nya. Malah baru sehari bro ya, baru 24 jam kan ini. Ini 14 hari bro. Oh 14 hari. Yang bawah yang atasnya, 14 D ya. 14 hari sama 15 hari ya. Iya. Oh iya.
Sorry aku nggak lihat tadi. Kondisi market turun seperti ini masih bisa profit BTC gitu kan. Seperti itu sih. Jadi nggak usah pusing. Kan saya nggak cari fiat currency. Kalau kita bandingkan sama fiat currency-nya ya minus banyak. Ya. Cuman kan bukan exit plan saya untuk nyairin ke fiat currency apapun. Karena kita tahu fiat akan menuju nol gitu kan. 1.020.000 tahun yang lalu dengan 1 juta yang sekarang bisa beli apa itu udah beda banget gitu kan. Itu yang banyak yang tidak disadari oleh orang-orang lah. Mereka ya karena pelan-pelan ya kata direbus kan. Ya pelan-pelan mendadak mati gitu kan. Terakhir mati. Tanpa mereka sadari. Ya itulah fiat currency sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, ini kita jawab pertanyaan lagi deh bro, ini karena waktu udah lagi 5 boleh. menit aja. Oke, tadi mana bro udah Cardano dan XRP. Cardano lumayan sih perkembangannya, cuman ya belum ada ekosistem yang kuat ya sekuat Ethereum. Ethereum kan lebih solid, lebih besar. Ya kayak kita lihat Google ya udah ngebeli banyak perusahaan ya sama kayak Ethereum sudah punya banyak perusahaan kecil-kecil di dalamnya, di dApps-nya gitu. Kalau Cardano masih belum se-ekspansif itu. Kalau XRP lebih baik jangan dipegang jangka panjang karena itu koin gorengan, 60% dipegang oleh Ripple Company yang punya XRP. Nah, dia bikin berita bagus, berita buruk untuk naikin dan nurunin harga. Jadi kalau kalian megang jangka panjang ya akan hancur ya. Karena dia tujuannya cari profit dan bukan kepentingan kita, pasti kepentingan perusahaan. Gampangnya ngelihatnya gini aja. Bitcoin 2017 ATH $20.000. Kemudian 2021 ini 64.000. Berarti kan naik 3 kali lipat ya. Kalau XRP itu dulu sempat $3 lebih, 50.000 lebih rupiahnya. Nah, di 2011 ini dia untuk nyampe ATH-nya yang 2017 saja belum bisa gitu. Nah, berarti itu menunjukkan dia koin yang nggak bagus. Contohnya ETH dulu 1.400 jadi 4.200 sama Bitcoin. Nah itu berarti kan ada potensi di sana. Ada growth-nya sesuai dengan BTC kan? Ya. Gitu. Emang sih mau paling aman untuk pemula ya, emang paling enak Bitcoin sih ya. Iya, memang kelihatannya mahal, tapi kan teman-teman nggak usah harus beli satu dulu gitu. Ngumpulin emas nggak usah beli 1 kilo, beli 1 gram juga bisa gitu. Rp20.000 aja udah bisa beli Bitcoin. Benar. Ya, benar. Kalau teman-teman mengikuti apa yang 99% orang lakukan, ya teman-teman akan jadi the 99% gitu. Kita harus lihat the 1% itu melakukan apa. Mereka itu akumulasi Bitcoin, institusi itu lah ngapain? Belinya Bitcoin, bukan beli Doge, bukan beli Shiba Inu gitu kan. Mereka akumulasinya Bitcoin karena mereka nggak percaya dengan yang lain. Yang paling decentralized ya Bitcoin secara struktur blockchain-nya. Tidak ada satu orang yang berkuasa penuh atas blockchain itu, bukan perusahaan ini gitu. Gitu. Nah, terus ada lagi nih nanya bro, mau tanya dalam menghadapi market yang lagi downtrend atau sideways saat ini, tips triknya apa sih biar tetap profit maksimal? Mungkin kayak robot tadi ya. Iya, kalau robot itu enaknya kita bisa setting support sama resistennya ya. Pasang di parameter support resisten itu enak banget sih, karena dia kan lagi sideways ini. Mantul-mantulnya ya kelihatan area 35 sampai 40.000 udah segitu aja. Udah berapa minggu ini? 3 minggu, 4 minggu seperti itu. Ya kalau teman-teman mau trading juga bisa beli di support, jual di resisten kayak gitu juga bisa. Cuman kan ini udah mulai menyempit ya. Range-nya mulai mengecil, mengerucut, mau breaking nggak tahu full trap atau fair trap intinya. Tapi kalau saya masih tetap positif sih karena saya mau pegang jangka panjang ya. Beda dengan yang mau trading harian cari untung fiat currency. Gitu. Oh, BTC mah pasti profit maksimal ya kalau jangka panjang ya. Iya. Pasti menang lawan fiat currency lah ujungnya karena fiat bisa dicetak berapapun sesuai kebutuhan pemerintah, apalagi saat pandemi seperti ini, saat krisis mereka dengan mudahnya pasti akan ngeprint uang, solusi paling mudah. Untuk memberikan stimulus dan
ya menjaga ekonomi negaranya, pasti ngeprint uang ya. Dan lucunya mereka itu minus terus loh, tiap tahun defisit terus. Kayak Amerika itu defisit terus kan. Ya. Pendapatan pajaknya dengan spendingnya itu banyakkan spendingnya. Ya, itu orang-orang merasa normal. Ya, coba kita sendiri kayak gitu. Gaji kita 5 juta, pengeluaran kita 10 juta. Ya, kapan matinya kita kan? Nah, terus kok nggak merasa aneh? Ada negara yang gajinya cuma 5 juta, tapi pengeluarannya 10 juta, kok kita tetap mau percaya dengan uang yang mereka buat gitu loh. Kan aneh itu sebenarnya. Oke, ada Kebuat. lagi 3 pertanyaan nih, 4 pertanyaan nih, Bro. Toko kripto gimana, Bro? Mungkin maksudnya apa ya? TKU kali ya? Atau Iya, exchange ya? TKO. Mungkin Ya, TKO ya. Jarang. oke. Kalau TKO sementara ini use case-nya masih belum dimunculkan ya. Jadi sementara ya hanya sebagai sarana spekulasi aja. Di saving bisa 30% per tahun, atau ditradingkan under $2 bisa diakumulasi pelan-pelan, mungkin mendekati $1, atau kalau bisa di bawah $1 itu menarik sekali. Rencana jangka panjangnya sih tahun 2023 ya, itu baru yang dia bikin chain, dia bikin NFT, dan mengembangkan sampai Southeast Asia. Oke, mungkin karena waktu habis ya. Mungkin nanti kita bisa ditanyain nanti di grup. Mungkin, sebagai penutup kita ada tim dari Cara Kaya, silakan Laksmi mungkin ada untuk jelasin juga tentang kelasnya sedikit ya. Ya, silakan. Halo, siang nih buat peserta Cara Kaya ID nih, untuk makasih udah join kelas kita di free class hari ini. Kalau mau kasih komentar buat masukan kita bisa ke chat kita. Nah, makasih banget nih buat Bapak Sigit udah mau bagi-bagi ilmunya. Saya aja yang tadinya nggak ngerti kripto tertarik banget nih dengar omongan Bapak Sigit, jadi pengen investasi nih Bitcoin. Pasti teman-teman juga kebuka lah pengetahuannya tentang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Nah, kalau masih pengen tanya-tanya nih sama Bapak Sigit, nanti kita ada kelas juga di Cara Kaya ID. Kalau mau tahu detailnya, itu bisa langsung ke website kita. Ada 3 pilihan kelas, ada di beginner, terus ada intermediate, sama di advance ya. Ya Pak Sigit ya. Nanti detailnya, nah. Iya benar. Ini beginnernya. Ada di investasi di cryptocurrency, terus intermediate-nya itu ada cryptocurrency untuk intermediate, terus advance-nya kita ada kelasnya itu ada penjelasan tentang workshop cryptocurrency, tutorial staking saving NFT, workshop cryptocurrency tutorial buat KuCoin, dan workshop cryptocurrency tutorial future trading. Dan juga ada workshop cryptocurrency tutorial farming. Nah, tinggal dipilih nih, ada detail lengkapnya juga di website kita di Cara Kaya ID untuk kelas-kelasnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih bisa hubungin via WA kita. Terus bisa DM juga di IG kalau tertarik untuk tahu lebih detailnya lagi, mau tanya-tanya sama Bapak Sigit juga boleh. Nah, untuk minggu depan kita ada free class untuk investasi dari Bapak Bayu, itu di tanggal 13. Kalau mau ikut juga boleh nih buat peserta yang sekarang siang ini lagi join di kelasnya Bapak Sigit, boleh join nih minggu depan gitu. Ada lagi Pak Sigit yang mau di... Oke, jadi nanti yang merasa pertanyaannya belum dijawab, join aja ya di grupnya Bro Sigit. Ini aktif kok di sini ya Bro ya. Banyak juga teman-teman yang sering bantu jawab juga kan ya Bro ya. Betul. Di Crypto Indonesian Club itu bisa nanti joinnya Telegram, ini free. Jadi bisa diskusi juga di sana. Bro Sigit juga suka jawab juga. Teman-teman yang udah pemain kripto juga sering juga jawab di sana. Nah, jadi itu tadi ya, untuk kelasnya bisa juga buka langsung di website di Cara Kaya tadi. Nah, karena kita memang free class sebenarnya untuk perkenalan juga, artinya biar teman-teman juga ada bayangan juga. Ya, kita berusaha bikin topiknya itu ya beda-beda ya, kayak sekarang kan karena market lagi dalam tren seperti ini, ada sideways, jadi banyak juga berita-berita yang
agak negatif ya. Jadi kan memotivasi juga di sini. Terima kasih nih Bro Sigit atas waktunya. Terima kasih banyak udah berbagi dengan kita semua di sini ya, Bro ya. Terima kasih Bu Gusti undangannya. Terima kasih Laksmi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Semuanya ya. Jadi yang mau ikut kelasnya Bro Sigit boleh kontak ke kita Bicara Kaya ID, itu di web juga ada kontaknya. Jadi biar lebih dalam juga kalian mengetahuinya ya. Karena ada beberapa pilihan dari beginner sampai advance. Oke teman-teman, karena waktu sudah habis, jadi sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih semua waktunya dan teman-teman. Bye bye. Semoga bermanfaat ya. Bye. Bye.